Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi kami dari kelompok 10 akan membedah artikel yang berjudul tentang Empowering Leadership in Creativity and Work Effort and Elucidation Through the Psychological Empowerment and Self-Leadership of the Millennials Generation. Sebelumnya, perkenalkan, saya Laila Lutfia Chandrawati, NIM 2023-1036, dan ini anggota dari kelompok 10. Ada Ika Dwi Sabira, Isnaini Nur Rahmawati, saya Laila Lutfia Chandrawati, dan Sheila Azizatul Zahra. Oke, baik. Di bagian pendahuluan ini, di sini kami mengambil artikel yang berjudul tentang Empowering Leadership in Creativity and Work Effort and Elucidation Through the Psychological Empowerment and Self-Leadership of the Millennials Generation. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu untuk judulnya. Secara garis besar, judul ini tuh artinya adalah kepemimpinan yang memberdayakan dalam meningkatkan kreativitas dan usaha kerja, yang dimana dijelaskan melalui pemberdayaan psikologis dan kepemimpinan diri pada generasi milenial. Jadi penelitian ini tuh ingin menjawab pertanyaan, apakah pemimpin yang memberi kepercayaan dan otonomi itu bisa membuat karyawan milenial lebih kreatif dan bekerja lebih semangat? Dan kalau benar, bagaimana sih proses psikologis di dalam diri karyawan tersebut dalam mewujudkannya? Nah, di dunia kerja saat ini, itu tuh sangat berubah dan berkembang sangat cepat, terutama di sektor digital, industri digital, dan startup. Jadi untuk bertahan dalam lingkungan seperti ini, perusahaan itu tidak hanya membutuhkan produktivitas, tapi juga harus tetap berinovasi. Nah, dan inovasi itu hanya bisa terwujud kalau karyawan kita itu kreatif dan bekerja sangat ekstra gitu dari karyawannya. Nah, dan inovasi itu hanya bisa terwujud kalau karyawannya itu kreatif dan bersedia memberi usaha yang kerja ekstra. Jadi bukan hanya sekedar bekerja sesuai dengan standarnya. Nah, yang menariknya, mayoritas tenaga kerja di perusahaan digital di Indonesia saat ini itu tuh berasal dari generasi milenial, yang dimana generasi ini tuh memiliki karakter yang unik. Jadi mereka tuh cenderung menyukai ruang eksplorasi, kebebasan dalam bekerja, dan kesempatan untuk berkembang. Jadi mereka tuh kurang cocok dengan kepemimpinan yang terlalu mengontrol atau dengan penuh instruksi atau pembatasan gitu. Jadi oleh karena itu, penelitian ini tuh ingin melihat bagaimana sih gaya kepemimpinan empowering leadership, yang dimana pemimpin itu memberikan kepercayaan, otonomi, dukungan, dan mendorong pengambilan keputusan, yang dimana mampu meningkatkan kreativitas dan usaha kerja pada karyawan milenial di perusahaan digital Indonesia. Selanjutnya di sini ada hubungan antar variabel tidak serta-merta yang secara langsung, yang dimana penelitian ini itu menyoroti dua mekanisme psikologis yang menjadi jembatannya. Nah, yang pertama itu ada self-leadership. Nah, self-leadership ini adalah kemampuan seseorang untuk memimpin dirinya sendiri, seperti merencanakan tujuan, mengatur strategi kerja, memotivasi diri, dan mengevaluasi kinerja tanpa harus selalu disuruh-suruh. Selanjutnya, yang kedua ada psychological empowerment, yaitu perasaan yang dimana pekerjaan yang dilakukan itu bermakna. Jadi dirinya tuh merasa kompeten, dipercaya dalam mengambil keputusan, dan memiliki pengaruh dalam organisasinya. Jadi secara sederhananya, alur pemikiran penelitian ini tuh adalah seperti ketika pemimpin memberi kepercayaan dan otonomi, nah karyawan tuh merasa mereka tuh mampu. Nah, ketika mereka merasa dirinya berdaya atau mampu, maka kemampuan memimpin dalam dirinya tuh meningkat, sehingga menghasilkan karyawan yang menjadi lebih kreatif dan lebih semangat dalam bekerja. Jadi dengan kata lain, kreativitas dan motivasi kerja ini bukan hanya berasal dari kemampuan individunya, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan kerja, nah khususnya dengan gaya kepemimpinan yang diterapkannya. Jadi inilah alasan mengapa penelitian ini tuh dianggap penting, karena membantu perusahaan dalam memahami bagaimana sih cara memaksimalkan potensi generasi milenial dengan pendekatan kepemimpinan yang tepat saat ini. Jadi inti dari pendahuluannya ini yaitu peran pemimpin itu sangat besar dalam mendorong kreativitas dan usaha kerja dari karyawannya. Jadi bukan dengan kontrol yang ketat, tetapi dengan memberdayakan serta memberikan kepercayaan, dukungan, dan ruang untuk berkembang. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah metodologi. Nah, di sini ada faktor pendorong awalnya, yaitu kepemimpinan yang memberdayakan atau empowering leadership. Nah,
Empowering leadership itu adalah gaya kepemimpinan di mana atasan atau pemimpin memberikan dukungan untuk otonomi ataupun kebebasan dalam bekerja dan juga pengembangan. Nah, dampaknya apa? Di sini terkait di H1A memberikan dampak psychological empowerment atau kepemimpinan ini tuh diperkirakan bisa meningkatkan pemberdayaan psikologis dari karyawan. Nah, dampak yang kedua ada di H1B yaitu self leadership, yaitu terkait bahwasanya kepemimpinan ini tuh akan diperkirakan meningkatkan kepemimpinan diri sendiri untuk si karyawannya itu. Nah, yang kedua ada mekanisme kuncinya yaitu perasaan dan tindakan. Nah, dari pemberdayaan psikologis itu perasaan bahwa pekerjaan itu penting dan bermakna. Nah, ini tuh dipengaruhi oleh kompetensi penentuan diri atau self-determination, impact atau dampak, dan juga meaning ataupun maknanya. Nah, lalu dari psychological empowerment itu menghasilkan dampak di H2A atau kreativitas dan juga H2B atau work effort. Jadi dari psychological empowerment itu bisa diperkirakan meningkatkan kreativitas dan juga work effort. Selanjutnya, yang kedua ada kepemimpinan diri. Maaf, terpotong. Boleh kembali ke halaman sebelumnya. Baik, di kepemimpinan diri sendiri ini akan menghasilkan dampak di H3B atau kreativitas dan juga H3H dan usaha kerja. Nah, di sini juga ada hubungan khusus di H itu merupakan mediasi. Jadi dilihat apakah kepemimpinan yang memberdayakan itu bisa meningkatkan kepemimpinan diri sendiri secara tidak langsung melalui psychological empowerment. Nah, di sini juga ada keterikatan antara self leadership dengan psychological empowerment. Jadi dilihat apakah kepemimpinan diri sendiri itu bisa dipengaruhi oleh pemberdayaan psikologis. Nah, sehingga akan menghasilkan kreativitas dan juga work effort. Next. Jadi penelitian ini tuh menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desainnya tuh cross-sectional yang artinya data itu dikumpulkan satu kali pada satu periode waktu. Nah, sampel dari penelitian ini tuh terdiri dari 113 karyawan dari generasi milenial di startup digital di negara Indonesia. Jadi angka itu merupakan angka yang cukup dalam riset untuk menggunakan PLS SAM. Walaupun masih tergolong kecil untuk generasi yang luas. Jadi setiap variabel dalam penelitian ini tuh diukur menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1 sampai 5 dan variabel yang diukur itu ada 5. Yang pertama empowering leadership, yang kedua self leadership, yang ketiga psychological empowerment, yang keempat creativity dan yang kelima work effort. Dan analisis data dilakukan menggunakan LSM. Ini metode PLSM itu dipilih karena cocok untuk model yang memiliki banyak variabel, adanya hubungan mediasi, serta ukuran sampel yang tidak terlalu besar. Nah, analisis PLSM ini dilakukan dalam dua tahap. Yang pertama adalah measurement model, yaitu menguji validitas dan reliabilitas indikator. Yang kedua, structural model, yaitu menguji hubungan antar variabel secara hipotesis penelitian. Nah, dari pengujian measurement model, seluruh indikator itu dinyatakan valid dan juga reliable. Hal itu tuh berarti setiap item kuesioner mampu mengukur konstruk yang dimaksud dengan baik. Nah, selanjutnya, struktural model itu digunakan untuk menguji jalur hubungan antar variabel dan melihat apakah hipotesis penelitian itu diterima atau tidak. Baik,
selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, saya Sela, Azhar Istri Atmaja dengan NIM 2231072. Jadi di sini saya akan membahas tentang hasil dari penelitiannya. Nah, di sini ada tabel 1 yang dimana dia menunjukkan nilai MEL, standar deviasi, dan correlation dari konstruknya. Nah, jadi di sini itu beberapa item statement, totalnya ada 6 item, itu sudah dihapus untuk meningkatkan nilai loading factor dan nilai AV agar model memenuhi kriteria yang ketat. Nah, jadi di sini seluruh nilai rata-rata atau MEL konstruknya itu berada di atas 3,5, di mana dia ini menunjukkan respons responden yang moderat hingga tinggi, uji validitas, diskriminan, nilai average, dan konvergen loading faktornya telah memenuhi syarat. Next. Selanjutnya di sini ada model struktural. Dia itu menggunakan kriteria Gartner's of Fit atau nilai GOF, di mana kita ini melihat nilai APC, ARS, dan AFIF yang semuanya harus memenuhi standar. Misalnya nilai AFIF-nya itu harus kurang dari 3,3. Nah, hasil uji ini menunjukkan bahwa model memiliki kesesuaian yang baik di range medium hingga great suitability. Nah, jadi nilai APC-nya itu adalah 0,20 dan ARS-nya sama dengan 0,39, yang dimana artinya keduanya ini signifikan. Sementara nilai AFIF-nya adalah 1,38 yang jauh di bawah ambang batas yaitu 3,3. Nah, di sini semua hipotesis, baik itu hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 3 didukung dan bersifat positif. Nah, untuk hipotesis satunya yaitu kepemimpinan, empowering leadership itu berpengaruh positif terhadap psychological empowerment dengan nilai betanya 0,33 dan self leadership dengan nilai betanya 0,50. Lalu untuk H1A-nya dan H1B-nya itu artinya mereka ini didukung. Lalu untuk H1C-nya atau jembatan satunya, self leadership itu juga berpengaruh positif terhadap psychological empowerment, yaitu nilai betanya 0,46, yang artinya H1C ini didukung. Lalu untuk hipotesis 2 dan hipotesis 3, psychological empowerment dan self leadership sama-sama memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap creativity dan work effort. Nah, penelitian ini menggunakan LSM dan mengonfirmasi bahwa data yang diuji telah valid dan reliable. Nah, model struktural yang diusulkan memiliki kesesuaian yang baik dan semua hipotesis yang menguji hubungan antar variabel terbukti signifikan dan positif. Lalu untuk temuan kuncinya itu menunjukkan bahwa empowering leadership memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap creativity dan work effort karyawan milenial, terutama melalui mekanisme mediasi parsial dan dari self leadership dan psychological empowerment. Dengan kata lain, kepemimpinan yang membedakan secara efektif mendorong hasil kerja positif dengan menguatkan kemampuan individu untuk memimpin dirinya sendiri dan merasa berdaya secara psikologis. Lalu untuk di sini ada tabel 3 yaitu hasilnya. Dari hasil pengujian mekanisme mediasi menggunakan metode VAF atau Variance Accounted For, hasilnya itu lebih kuat untuk menjelaskan peran mediasi. Dia menunjukkan bahwa semua hipotesis mediasi dari H4 sampai H6B terbukti signifikan dan didukung secara parsial. VAF-nya itu berkisar di antara 21 sampai dengan 61. Temuan ini secara tegas mengonfirmasi bahwa baik self leadership maupun psychological empowerment berperan penting sebagai perantara dalam menyalurkan pengaruh positif empowering leadership terhadap creativity dan work effort karyawan milenial, di mana peran self leadership ini
dalam memediasi hubungan empowering leadership terhadap work effort menunjukkan pengaruh mediasi yang paling kuat, yaitu nilai PAF-nya di angka 61%. Dan selanjutnya kita masuk kesimpulan. Nah, dari semua yang sudah tadi kita bedah, kesimpulannya dari yang teman-teman saya bahas, yaitu berdasarkan hasil penelitiannya itu dapat disimpulkan bahwa empowering leadership memiliki peran penting dalam membentuk kreativitas dan kerja ekstra karyawan milenial. Lalu pemimpin yang memberikan kepercayaan otonomis, dukungan, serta ruang pengembalian keputusan maupun menumbuhkan self-leadership dan psikologis empowerment itu ketika dua komponen psikologis ini terbentuk, karyawan itu bisa terdorong untuk bekerja dengan lebih giat dan juga menuangkan ide-ide kreatif dalam pekerjaannya. Nah, artinya kreativitas dan usaha kerja ini bukan hanya hasil bakat individu, tetapi hasil dari proses kepemimpinan yang memberdayakan. Nah, di penelitian ini juga memiliki implikasi penting bagi perusahaan. Yang pertama itu ada pemimpin sebaiknya berperan sebagai pemberi ruang, bukan pengontrol berlebihan. Terus yang kedua itu ada perusahaan dapat melatih kemampuan self-leadership karyawan melalui pelatihan manajemen diri. Lalu yang terakhir, yang ketiga itu ada lingkungan kerja yang memberi otonomi, makna, dan kepercayaan yang akan memperkuat psychological empowerment. Nah, penelitian ini juga punya keterbatasan. Keterbatasannya itu ada ukuran sampel yang tidak terlalu besar, terus konteks yang hanya fokus pada startup digital, terus ada juga desain cross seksional yang belum dapat melihat kualitas jangka panjangnya. Nah, untuk penelitian selanjutnya itu disarankan untuk menambahkan jumlah responden, mengambil sampel dari sektor berbeda, dan juga melakukan penelitian longitudinal atau eksperimental untuk memperkuat hubungan kasualnya. Next, sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.